Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Triseno Aji dengan NIM 20200153551, kelas 3E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep teknik penilaian non-tes. Materi yang pertama ada pengertian teknik non-tes. Pengertian teknik non-tes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Teknis non-tes berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa untuk pada umumnya yang bersifat kuantitatif. Teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasanya dari guru dan sekolah. Adapun kegunaan teknik non-tes adalah untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah, keterangan orang tua dan lingkungannya, mengenali diri siswa, dan lainnya. Teknik non-tes sangat penting untuk dipahami mengingat data siswa tidak hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya kuantitatif, biasanya berupa data kognitif siswa, melainkan juga menyangkut hal-hal yang tidak kalah penting untuk dikenali dan dipahami, yaitu data-data kuantitatif siswa, seperti aspek non-kognitif dan lingkungan siswa. Yang kedua ada bentuk-bentuk teknik non-tes. Bentuk-bentuk teknik non-tes dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang B, ada interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang C, angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responder untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Prinsip penulisan angket: yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaannya tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaannya maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. Yang kedelapan, prinsip pengukuran. Dan yang kesembilan, penampilan fisik angket. Materi yang ketiga adalah fungsi teknik non-tes. Fungsi dari penilaian non-tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang B, umpan balik bagi perbaikan prosedur belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan siswa, strategis mengajar guru, dan lain-lain. Yang C, dalam menyusun laporan, pengajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi, dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang didapatinya. Yang D, dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan
psikomotorik. Yang E, dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak lain karena diperoleh langsung dari proses belajar siswa baik di kelas, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah jenis penilaian non-tes dan penjelasannya. Yang A, observasi. Teknik ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor, misalnya keterampilan, diskusi, bermain, atletik, dan lain-lain. Agar observasi lebih terarah dan efektif, maka hendaknya dilakukan dengan tujuan yang jelas, menggunakan pedoman observasi. Pencatatan dilakukan secara Pencatatan dilakukan sesegera mungkin. Membuat kesimpulan setelah kegiatan observasi selesai. Yang B, ada kuesioner. Teknik ini digunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat umum di kalangan peserta didik, seperti identitas peserta didik, keadaan sosial, minat, pendapatnya dalam beberapa hal, dan untuk melihat kecenderungan peserta didik pada suatu saat. Yang C, wawancara. Wawancara hampir sama dengan angket, akan tetapi dalam wawancara, pertanyaan langsung dijawab oleh peserta didik, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Dalam wawancara, informasi yang digali meliputi berbagai aspek yang menggambarkan keadaan siswa saat ini. Selanjutnya, yang D, daftar cek. Daftar cek adalah daftar aktivitas, sifat-sifat, masalah, dan jenis kesukaan. Di depan setiap butir kesediaan cek yang diisi oleh peserta didik yang bersangkutan atau oleh guru, tergantung pada tujuannya. Kegunaan dari daftar cek adalah untuk menyatakan ada atau tidak adanya suatu unsur komponen terkait karakteristik atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas atau kesatuan yang kompleks. Yang E, skala penilaian. Skala penilaian dapat dilakukan pada observasi, wawancara, angket, dan juga untuk mengukur sikap sedikit sama dengan daftar cek. Akan tetapi dalam skala penilaian terdapat 3, 4, 5 pilihan. Berbeda dengan daftar cek yang hanya menyediakan 2 pilihan, ya atau tidak. Yang terakhir, studi kasus. Studi kasus kadang digunakan untuk mempelajari peserta didik yang berperilaku ekstrim, seperti peserta didik yang terlalu agresif, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang serius. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.